Halo sahabat militer magazines. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto bulan lalu menghabiskan lebih dari 2 minggu dalam misi untuk memecahkan teka-teki lama tentang bagaimana Indonesia akan mengganti jet tempurnya yang sudah tua. Diketahui Menhan Prabowo yang terbang ke Amerika Serikat, Austria, Prancis, dan Turki juga melakukan tawar-menawar karena Indonesia dibatasi oleh anggaran negara yang terbatas dan karena anggaran Kementerian Pertahanan dipangkas untuk keperluan penanganan COVID-19. Yang dilakukan oleh Menhan Prabowo sekarang adalah mencari opsi terbaik dan kesepakatan terbaik. Kementerian Pertahanan menerima lebih banyak dana daripada kementerian lain dalam anggaran negara tahun 2020. Akan tetapi, Menhan Prabowo masih harus mempersempit pilihannya menjadi satu opsi karena membeli dari beberapa negara. Seperti yang kita ketahui, pesawat tempur andalan TNI Angkatan Udara F-5 Tiger buatan Amerika Serikat telah beroperasi selama hampir 4 dekade dengan sedikit peningkatan. Ketegangan yang meningkat di Laut China Selatan membuat Indonesia perlu segera meningkatkan peralatan militer. Salah satu pilihan produksi jet tempur gabungan dengan Korea Selatan, KFX-IFX, yang menemui hambatan. Setelah gagal membayar angsuran keduanya pada bulan Agustus 2020, Indonesia dikabarkan sedang mencoba untuk menegosiasi kembali bagian biaya itu. Sedangkan untuk jet Sukhoi Su-35 dari Rusia tetap menjadi pilihan terbaik. Meskipun Indonesia pada tahun 2018 setuju untuk membeli 11 unit jet tempur Sukhoi Su-35 seharga 1,1 miliar US dollar. Indonesia menyimpan reservasi karena Amerika Serikat telah mengancam sanksi atas kesepakatan senjata dengan Rusia tersebut. Karena alasan inilah, kunjungan Menhan Prabowo ke Amerika Serikat pada leg pertama yang pertama kalinya sangatlah menonjol. Beliau diundang ke Pentagon yang merupakan sebuah langkah signifikan yang mengharuskan Amerika Serikat untuk terlebih dahulu mencabut larangan masuknya selama 2 dekade ke Menhan Prabowo karena dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai bagian dari kampanye untuk menarik negara-negara Asia Tenggara menjauh dari China. Undangan tersebut tentunya memberi Amerika Serikat kesempatan untuk mencoba memujuk Indonesia agar tidak membeli jet tempur Rusia. Pejabat Pertahanan Indonesia mengatakan pembicaraan itu termasuk diskusi tentang jet tempur. Amerika Serikat dilaporkan telah mendorong untuk menjual F-16 generasi keempat Indonesia yang dilengkapi dengan teknologi baru. Pelatihan pilot dan fasilitas tambahan lainnya akan diberikan. Akan tetapi, Indonesia dikatakan memainkan kartunya untuk F-35 generasi kelima. Mengenai kesepakatan yang tertunda dengan Rusia menarik bagi Indonesia yang kekurangan dana karena setengah pembayaran harus dilakukan untuk ekspor minyak sawit, karet, dan komoditas lainnya. Ini juga memberi Prabowo pengaruh di Amerika Serikat, di mana jet tempur F-35 Amerika Serikat sangatlah mahal.
Indonesia menyimpan kenangan pahit karena bergantung pada persenjataan Amerika Serikat karena terkena embargo senjata Amerika Serikat dari tahun 1999 hingga tahun 2005 akibat pelanggaran hak asasi manusia di Timor Timur. Larangan tersebut membuat militer Indonesia kekurangan suku cadang dan amunisi. Variabel di sini adalah kemenangan pemilihan presiden dari Demokrat Joe Biden yang mungkin mengubah hubungan antara Amerika Serikat dan Rusia serta mempengaruhi rencana Indonesia. Opsi mundur menahan Prabowo atas Austria yang menawarkan 15 jet tempur Eurofighter Typhoon yang ingin diturunkan saat merestrukturisasi angkatan udaranya. Menhan Prabowo mengadakan pembicaraan dengan Claudia Tanner mengenai masalah ini. Sebenarnya Eurofighter bekas dapat menghemat rupiah Indonesia. Akan tetapi potensi pembelian telah mendapat sorotan di dalam negeri. Dikatakan jet tempur itu sudah ketinggalan zaman dan biaya pemeliharaan akan menguras kas negara. Selain itu, pembelian jet tempur Austria itu juga membutuhkan persetujuan dari Inggris, Jerman, Italia, dan Spanyol, di mana negara-negara itu terlibat dalam pengembangan jet tempur tersebut. Pilihan yang lebih kecil kemungkinannya adalah Prancis dan Turki, yang merupakan pelabuhan terakhir Menhan Prabowo. Sebelumnya, Menhan Prabowo melakukan kunjungan ke Paris pada bulan Januari 2020, di mana Menhan Prabowo menyatakan minatnya pada jet tempur Rafale Prancis. Sementara untuk Turki yang memiliki program pengembangan jet tempurnya sendiri dan dilaporkan tertarik untuk mengundang negara-negara Muslim untuk berpartisipasi di dalamnya. Pejabat Kementerian Pertahanan Indonesia mengatakan diskusi baru-baru ini di Prancis menyangkut potensi pembelian peralatan pertahanan yang tidak ditentukan. Sementara pembicaraan di Turki mengenai sistem kapal selam dan potensi kerjasama dalam kendaraan udara tak berawak. Indonesia juga disebut banyak pertimbangan lain yang masuk ke dalam pembelian senjata besar itu, seperti misalnya untuk memastikan pasokan suku cadang dan pemeliharaan.